Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di tengah ibadah online kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kehidupanmu. Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan rumah tanggamu ketika engkau beribadah bersama-sama dengan keluargamu. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita akan merasakan hadirat Tuhan di tengah pujian penyembahan kita, bahkan di tengah kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat kita berdoa untuk pemberian-pemberian kita, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita akan membuka hati, menerima jamahan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan hati, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau beribadah, kami mau berbakti, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Mari Tuhan lawat dan jamah kami. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kehidupan kami di tengah ibadah ini. Terima kasih, berkati setiap pujian penyembahan firman Tuhan, setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari.
sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia akan semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Breaking News, Minggu 24 Mei 2020.
Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSJA Efata Ken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Efata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hendy Kurniawan dan Ibu Yunita Kristianti, 26 Mei 2020. Bapak Pendeta Markus Setiawan dan Ibu Pendeta Melin Malanguna, 27 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan anugerahnya bagi jemaat yang berulang tahun. Selama ibadah dari rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di ibadah kita yang begitu luar biasa, ibadah penantian pencurahan kuasa Roh Kudus yang kita akan peringati nanti pada tanggal 31 Mei nanti. Kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, dan minggu-minggu ini gereja kita akan berbicara tentang bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, pernyataan yang tegas disampaikan olehnya bahwa dia akan kembali. Tidak hanya itu saja, dia berjanji akan mengirimkan kuasa Roh Kudus yang akan menghiburkan, menguatkan, dan menuntun serta menyertai kehidupan kita. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk melandasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita akan bersama-sama membaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu ayat firman Tuhan di mana Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Dan ayat ini, janji ini, perkataan Tuhan ini mengandung kekuatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap murid-muridnya pada waktu itu. Dan saya yakin kehidupan kita saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pencurahan Roh Kudus menjadi peristiwa yang sangat penting, dan melalui peristiwa ini Bapak Ibu akan mempengaruhi kehidupan setiap orang percaya. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, apa saja peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk pada poin-poin ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Roh Kudus harus berperan aktif di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita harus membuka hati kita, membuka diri kita untuk Roh Kudus bekerja, untuk Roh Kudus berkarya atas kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi percayalah, Roh Kudus yang akan menghiburkan engkau dan menyertai engkau. Itulah janji Tuhan. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu, yang pertama, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, di dalam iman kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, tidak ada iman seseorang yang selalu stabil. Keadaan iman setiap orang percaya dapat mengalami yang disebut dengan pasang surut. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun. Iman seseorang bisa naik ketika mungkin ada banyak berkat, ada banyak kemenangan, ada banyak kekuatan yang dia terima. Tetapi ketika dia mengalami kemalangan, dia mengalami masalah, dia mengalami kesusahan, mungkin saja iman seseorang itu bisa turun. Kondisi iman yang seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi saat ini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ada banyak iman anak-anak Tuhan hari-hari ini mulai turun. Mungkin mereka mulai berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sebab saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa seluruh dunia sedang mengalami wabah yang sama. Semua orang di dunia ini sedang mengalami keadaan cemas dan khawatir yang sama. Karena virus ini, karena makhluk yang kecil ini, yang tidak terlihat oleh mata ini. Ya. Kalau kita berbicara jumlah penduduk dunia ini mungkin sekitar 7 miliar. Dan semua orang sedang menghadapi keadaan yang sama. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita membutuhkan peranan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Saya percaya bahwa uang-uang kita tidak bisa menolong untuk kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Karir kita, kehebatan kita, kekuatan kita mungkin tidak bisa membentengi hidup kita dari COVID-19 ini. Tetapi saya percaya dan saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus mampu membentengi kita, mampu membuat kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan tetap bertahan di dalam wabah ini. Mungkin ada pertanyaan, tapi kenapa Pak Pendeta? Itu banyak pendeta-pendeta, banyak majelis-majelis gereja, orang-orang percaya yang mati, yang meninggal karena virus ini. Apakah Tuhan, apakah Roh Kudus tidak berperan secara aktif untuk menyertai mereka? Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Dan pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Dalam kehidupan pelayanan-pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa manusia itu terbatas. Ya. Manusia itu memiliki kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan. Tetapi Roh Kudus Allah tidak terbatas. Kuasanya begitu luar biasa. Oleh sebab itu, bagi kita, mari kita akan berserah, mari kita akan mengandalkan Roh Kudus, dan izinkan Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus dengan kekuatannya memampukan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai hamba Tuhan, kalau Roh Kudus tidak berperan di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun keluarga, mungkin kami tidak bisa bertahan di tempat ini dalam pelayanan. Ada banyak hal yang sulit yang sering kali kami hadapi. Tetapi saya bersyukur bahwa Roh Kudus berperan begitu luar biasa di dalam kehidupan pelayanan saya, di dalam kehidupan pribadi saya, di dalam kehidupan keluarga saya, sehingga kami tetap bertahan sampai saat ini, kami boleh ada sampai saat ini, karena peranan Roh Kudus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu apa peranan Roh Kudus yang kedua? Peranan Roh Kudus yang kedua adalah di dalam kesungguhan dan ketaatan orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
Bapak Ibu Saudara terkasih, situasi dan kondisi dunia saat ini sangat memungkinkan untuk melunturkan kesetiaan kita, untuk melunturkan ketaatan kita, bahkan untuk melunturkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan, melunturkan kesungguhan hati kita kepada Tuhan Yesus. Apalagi dengan pandemi yang begitu luar biasa, ya. Sudah berbulan-bulan kita menghadapi pandemi ini, dan kita tidak tahu sampai kapan selesainya pandemi COVID-19 ini. Keadaan situasi seperti ini bisa membuat kita, anak-anak Tuhan, menjadi luntur di dalam kesetiaan, menjadi luntur di dalam ketaatan. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus memampukan kita. Kadang-kala Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak sanggup lagi berdoa dengan keluhan-keluhan kita. Tetapi ingat Roma pasal yang ke-8, ayat 26 mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Oleh sebab itu, kalau keadaan ini tidak baik menurut kita, dan kita tidak tahu kapan selesainya, mari kita akan betul-betul meminta Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan kita, supaya kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan hati kita mengiring Tuhan Yesus akan betul-betul dipertahankan, akan betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berperan di dalam kehidupanmu secara aktif, supaya engkau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Keadaan boleh sulit, situasi boleh menjadikan kita khawatir dan cemas, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus menjadi roh yang berperan dengan begitu luar biasa. Karena janji Tuhan bahwa Dia akan mengirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menghiburkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap taat, dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 kita akan baca. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus. Bagaimana dia bersyukur bahwa justru di dalam kelemahannya lah dia menjadi kuat. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Roh Kudus berperan di dalam setiap pengorbanan kita dalam mengiring Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, seringkali ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak kesusahan-kesusahan yang kita alami. Ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita alami. Konsep kekristenan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, itu yang harus kita pegang. Meskipun kadang-kadang kita rela mengorbankan banyak hal, waktu kita, tenaga kita, bahkan mungkin harta kita, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki kasih, memiliki kebenaran untuk kita mau berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah untuk orang itu berkorban. Tidak mudah untuk orang itu berkorban dengan tidak mengharapkan sesuatu. Yang jelas bagi kita bahwa orang yang segan atau tidak mau berkorban, justru dia yang akan menjadi korban. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mari kita akan memberikan yang terbaik dari hidup kita sebagai korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita. Ada banyak orang-orang yang tidak mau berkorban menjadi korban hari-hari ini. Kenapa? Mereka menjadi orang-orang yang memberhalakan uang, memberhalakan pekerjaan, memberhalakan segala sesuatu yang fana di dunia ini, dan akhirnya mereka terpuruk hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kehidupan orang-orang yang mau berkorban, bahkan mungkin saya bisa katakan orang-orang yang suka dan kesenangannya berkorban,
akan mengalami penggenapan-penggenapan janji Allah. Berkorban hanya karena taat kepada firman Tuhan akan mendatangkan berkat yang begitu luar biasa. Dan Roh Kudus akan memampukan kita berperan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mau berkorban untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan sedang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mari kita akan siap, Roh Kudus berperan secara aktif dalam kehidupan kita, supaya kita mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 kita akan membaca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peranan Roh Kudus yang keempat adalah berperan secara aktif terhadap persoalan hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak memiliki persoalan hidup? Siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki masalah? Masalah manusia tidak akan pernah berakhir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan masalah. Kalau kita mau masalah itu tidak ada di dalam hidup kita, maka kita harus sampai ke surga. Kita harus ada di dalam kekekalan itu. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa di sana tidak ada ratap dan kertak gigi. Di sana tidak ada masalah. Di sana yang ada hanyalah pujian, penyembahan, dan sukacita di dalam Tuhan. Saatnya akan berakhir, Bapak Ibu, masalah-masalah itu jika kita bertemu dengan Tuhan. Tidak hanya ketika nanti kita mungkin meninggal dan bertemu dengan Tuhan, tetapi masalah itu akan selesai ketika kita bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa. Roh Kudus akan berperan secara aktif dalam kehidupan kita, di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Selama kita masih menempati dunia ini, Bapak Ibu, sadarlah bahwa persoalan dan masalah itu tetap ada. Dan percaya juga Roh Kudus memampukan kita, dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dan masalah itu. Masalah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini terus bergulir. Mungkin kita mulai berpikir, katanya Roh Kudus berperan aktif Pak Pendeta. Tetapi kenapa masalah dan persoalan COVID-19 ini tidak selesai-selesai? Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan bahwa berbahagialah apabila kita ada di dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Dan ketika kita tekun, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberkati kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar, apakah kita menjadi orang-orang yang tekun ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia ketika masalah-masalah itu ada. Dan saya bersyukur bahwa ada banyak jemaat-jemaat Tuhan. Saya katakan banyak, tidak sedikit, banyak jemaat-jemaat Tuhan justru hari-hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah persoalan masalah yang dialami oleh dunia ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini justru mereka semakin dekat, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26 yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu. Mari kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kekuatan Allah akan dapat dinikmati oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus berperan. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan Roh Kudus membantu kita bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau hari-hari ini engkau sedang ada di dalam pencobaan, kalau hari-hari ini engkau sedang ada di dalam pergumulan,
masalah persoalan silih berganti di dalam kehidupanmu, izinkan Roh Kudus berperan di dalam hidup. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih leluasa lagi dalam hidupmu. Jangan andalkan yang lain. Jangan izinkan peranan-peranan sesuatu yang fana, yang duniawi, lebih bekerja dalam kehidupanmu. Pagi hari ini, saya sampaikan, izinkan Roh Kudus berperan dengan begitu luar biasa. Oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Seperti murid-murid Tuhan yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Sama dengan kita. Saat ini kita sedang menantikan bagaimana Roh Kudus bekerja, menyatakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh yang menolong dan menyertai kita itu akan betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus berperan di dalam kehidupan imanmu. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kesetiaan dan ketaatanmu mengiring Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dan berperan aktif di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita yang membutuhkan pengorbanan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam persoalan dan masalah yang kau hadapi. Roh Kudus akan bekerja dengan begitu luar biasa. Mari kita akan selalu merindukan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari setiap saat kita merindukan Roh Kudus berperan dengan lebih besar lagi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus menguatkan iman kita. Izinkan Roh Kudus menguatkan kehidupan kita untuk kita terus mengiring Tuhan. Roh Kudus akan menjamah kehidupanmu. Percayakan kehidupanmu, kehidupan keluargamu kepada kuat kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa atas hidupmu. Dan peranan Roh Kudus akan kau rasakan dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan ini kita akan terus mengalami Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Kalau mungkin kau sulit untuk membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, setiap malam, jam 8 malam, gereja kita membuka sebuah ibadah, sebuah pelayanan doa. Mari jangan pernah tinggalkan. Mari kita akan semakin antusias, semakin sungguh-sungguh mengikutinya. Supaya Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus memanifestasikan kekuatannya akan hidupmu. Dan kau mengalami kemenangannya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari ibadah kita. Kita sudah menikmati pujian penyembahan kita sudah menikmati firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa menerima berkat Tuhan, dan kiranya kita boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Siapkanlah amplop-amplop persembahanmu, karena saya akan berdoa supaya setiap apa yang kita beri untuk Tuhan berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah di penghujung ibadah kami. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, boleh memberkati Engkau. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, boleh memberkati kami. Kami betul-betul mengandalkan Tuhan. Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk keadaan-keadaan yang membuat kami seperti tidak bebas, tidak nyaman Tuhan. Kami berdoa untuk wabah COVID-19 ini, untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, segera berlalu dari dunia ini, segera berlalu dari negara kami, dan kami boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini sedang menghadapi kesulitan, baik secara ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan, ataupun hal yang lain. Mari Tuhan kuatkan kami. Roh Kudus mari bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bertahan. Kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan angkat amplop-amplop persembahan kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengangkat amplop-amplop persembahan kami. Kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan tidak dan tanpa paksaan Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik dari semua berkat Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati ini untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah setia dalam hal memberi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian, dari saat ini, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.